Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Vera Sufati Nikmah dengan NIM 858533429 dari Universitas Terbuka. Nah, teman-temanku semua, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu mengenai sifat cahaya. Nah, teman-temanku semua, ada yang tahu nggak nih apa itu cahaya? Nah, jadi cahaya merupakan energi gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa medium dan memiliki sifat-sifat tertentu atau ciri-ciri tertentu. Nah, teman-temanku semua, jadi cahaya itu memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ada pemantulan, pembiasan, lurus, dan lain sebagainya. Nah, teman-temanku semua, pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan melakukan 3 percobaan kegiatan praktikum, yaitu yang pertama, percobaan pemantulan cahaya dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Jadi ada 3 kegiatan praktikum. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, mari kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, di sini yang pertama ada sisir, kemudian di sini ada garis atau penggaris untuk mengukur, kemudian di sini juga ada busur untuk mengukur derajat, kemudian di sini ada senter dan ada laser. Nah, untuk penggunaan nanti mengukur derajat, saya menggunakan laser ya teman-teman, agar pengukuran nanti yaitu mempermudah saat penghitungan nanti. Kemudian di sini juga ada lilin. Kemudian di sini juga ada cermin datar. Kemudian di sini juga ada cermin cekung. Dan juga ada cermin cembung. Dan juga di sini alat bahannya yaitu menggunakan layar tabir. Nah, teman-temanku semua, layar tabir ini saya ganti menggunakan kertas putih. Nah, saya ganti untuk mempermudah pada saat proses nanti ada bayang-bayang di sini. Jadi tampak jelas bayangannya pada kertas putih. Jadi saya mengamatinya nanti akan terlihat lebih jelas. Nah, teman-temanku semua, itulah merupakan alat-alat dan bahan pada saat kegiatan praktikum yang akan kita lakukan nanti. Nah, terima kasih semuanya. Mari simak video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita melakukan percobaan pemantulan dari cermin datar. Yang perlu kita siapkan yaitu ada cermin, ada lampu senter, dan juga di sini ada sisir sebagai bendanya. Kemudian, letakkan cermin datar di belakang layar putih atau kertas putih. Kemudian, setelah itu rapikan terlebih dahulu. Kemudian, susun lampu senter di celah cahaya di depan cermin datar yang sudah disiapkan, dan juga ada sisir untuk di tengah. Jadi, letak sisirnya di tengah ya teman-teman. Kemudian nyalakan senter. Nah, teman-teman, di sini kita mulai mengamati ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihatnya bahwa sinar datang lalu dipantulkan sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Nah, hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama persis terhadap garis normal. Nah, jadi kesimpulannya adalah sudut I sama dengan sudut R. Nah, teman-temanku semua, sekarang kita akan melakukan pembuktian bunyi hukum Snellius dengan pengukuran besar sudut dengan bayangan. Nah, teman-temanku semua, di sini kita ganti lampu senter menggunakan laser, yaitu agar lebih terfokus pada saat pengamatan nanti. Nah, yang pertama-tama mari kita siapkan busur dan juga laser. Kemudian setelah itu kita letakkan busur di depan cermin datar. Nah, kemudian di sini kita mulai
proses pengamatan ya teman-teman. Nah, di sini kita membuktikan bahwa sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan juga sama, yaitu 90 derajat. Kemudian juga ketika sudut I yaitu 60 derajat, maka sinar pantul atau R-nya juga sama, 60 derajat. Nah, di sini juga sama. Ketika I yaitu 110 derajat, maka sinar pantul atau R-nya juga sama, 110 derajat. Nah, kemudian kita juga akan melakukannya beberapa kali ya teman-teman. Itu bisa dilihat dari sudut datang I 70 derajat, maka sinar pantulnya juga sama ya teman-teman. Nah, ini juga sama, ketika I atau sudut datang 30 derajat, maka sinar pantulnya juga sama. Kemudian siapkan lilin dan juga cermin datar. Nah, di sini kita akan melakukan sifat bayangan cermin datar. Nah, siapkan lilin dan juga cermin datar. Kemudian mari kita amati. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman. Di sini saya sudah menggeser benda tersebut dengan arah maju, mundur, kanan, kiri. Nah, kemudian di sini saya mencatat bahwa sifat yang dibentuk dari cermin datar yaitu adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Nah, jadi saat saya geser bendanya atau bayangannya itu mengikuti benda aslinya. Nah, ketika di sini kita mulai mengukur dengan jarak benda yang berbeda-beda. Nah, di sini juga dapat dibuktikan ya teman-teman bahwa bayangan dari cermin datar ke benda itu sama. Jadi, sifatnya yaitu sama besar, tegak, dan maya. Di sini sudah dapat dibuktikan. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan pemantulan dari cermin cembung. Nah, yang pertama, siapkan cermin cembungnya. Kemudian setelah itu kita juga siapkan lilinnya ya teman-teman. Dan juga kita siapkan layar putih atau layar tabir untuk melihat bayang-bayang nanti. Lalu letakkan lilin di depan layar tabir atau kertas putih ya teman-teman. Kemudian di sini saya mulai dekatkan cermin cembung dan mari kita amati bersama. Nah, ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul menyebar. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar putih tersebut cahayanya menyebar. Nah, kemudian ketika saya jauhkan cermin tersebut, cahayanya makin meluas atau makin menyebar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sifat bayangan dari cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, di sini saya mencoba untuk mengukur dengan jarak bayang-bayang dan juga jarak benda ya teman-teman. Di sini dapat dilihat bahwa jarak benda yang saya ukur adalah 3 cm dan di sini juga jarak bayangannya yaitu adalah 6 cm dan jarak fokusnya adalah 2 cm. Kemudian di sini saya ubah jaraknya teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk geser bendanya. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengukur. Nah, di situ dapat dilihat ya teman-teman bahwa jarak bayangannya yaitu adalah 8 cm dan kemudian jarak bendanya adalah 4 cm. Nah, kemudian sedangkan jarak fokusnya yaitu adalah 2,5 cm. Kemudian di sini saya mengukur lagi dengan jarak benda yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini saya mengukur dengan jarak benda yaitu 5 cm. Nah, dihasilkan bahwa jarak bayangannya adalah 10 cm dan jarak fokusnya adalah 3 cm. Di sini saya coba untuk ubah jarak bendanya yaitu menjadi 6 cm dan kemudian dihasilkan jarak bayangannya adalah 12 cm dan jarak fokusnya adalah 4 cm. Nah, dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan dari cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan dari cermin cekung, yaitu di sini kita letakkan lilin di depan kertas putih atau layar tabir, kemudian mulai kita dekatkan cermin cekung terhadap lilin. Nah,
Di situ mulai kita amati ya teman-teman. Ketika saya dekatkan cermin cekung keliling, dapat dilihat bersama bahwa cahaya terkumpul dan terfokuskan di satu titik. Hal ini karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin didekatkan. Nah teman-teman, ketika saya dekatkan cermin cekung terhadap lilin, sifat bayangannya dibentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian ketika cermin saya jauhkan, cahaya yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan ketika saya berikan cermin di tengah-tengah, sifat yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu di sini kita akan melakukan pengukuran yaitu jarak benda maupun jarak bayangan dengan penggaris ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama yaitu dengan jarak benda yaitu adalah 5 cm. Nah, di situ dapat dilihat bahwa jarak bayangan yang dihasilkan adalah 10 cm dengan jarak fokusnya juga sama, 10 cm. Kemudian yang kedua saya ubah lagi jaraknya yaitu dengan jarak benda 8 cm dan dihasilkan jarak bayangannya adalah 16 cm dengan jarak fokusnya adalah 16 cm. Kemudian pengukuran yang ketiga yaitu dengan jarak benda 10 cm. Kemudian kita amati bahwa dapat dilihat jarak bayang yang dihasilkan adalah 20 cm dengan jarak fokus 20 cm. Kemudian saya ubah lagi menjadi jarak bendanya 30 cm. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa jarak bayangannya tidak tampak di dalam layar tabir atau kertas putih sehingga jarak fokusnya adalah 30 cm. Nah, dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat dari cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar. Sedangkan untuk cermin cembung yaitu memiliki sifat maya, tegak, diperkecil. Nah, sedangkan untuk sifat cermin cekung sendiri yaitu adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, itulah merupakan praktikum dari sifat cahaya atau percobaan pemantulan cahaya ya teman-teman. Sekian dari video praktikum yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.